Momen seperti inilah yang paling berat ketika mau balik merantau ke Malaysia lagi. Dan ini adiknya Bang Toha tengah persiapan untuk kembali bekerja di Malaysia. 2 minggu sudah berlalu, kini Bang Toha mau menghantar adik yang dimana mau berangkat bekerja ke Malaysia lagi. Jarak rumahnya Bang Toha dengan adik saya ini juga terbilang agak cukup lumayan jauh karena kita orang beda kampung. Yang dimana kalau adik saya ini berada di Pekat, sedangkan kalau Bang Toha berada di kampung yang agak jauh daripada Pekan. Alhamdulillah untuk tahun ini mata uang negara tetangga kita Malaysia dari hari ke hari justru semakin naik, hampir mendekati angka 1 ringgit sama dengan hampir 55.000 rupiah. Tapi untuk saat ini penukaran 4.500 dalam 1 ringgitnya. Bersyukur karena adik saya bisa bekerja dan kembali merantau ke Malaysia lagi, dan alhamdulillah semua saudara saya yang bekerja di Malaysia secara resmi. Dan alhamdulillah sudah sampai di rumahnya Amin. Kita memang gerak awal sahabatku semua karena untuk menunggu bus itu agak lama. Kemarin Takim saja gerak daripada rumah pukul 11 dapat bus 2,5 lebih. Jadi hampir pukul 3 dapat bus. Jadi kali ini Amin gerak daripada rumah pukul 10, dan semoga saja nanti busnya tidak terlambat sahabatku semua. Sebab kadang-kadang kalau di Indonesia bus itu tak selalunya ada di jam-jam yang tertentu, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat sangat. Sedih rasanya ditinggal saudara balik merantau ke Malaysia lagi, yang dimana dua saudaranya Bang Toha semuanya kerja di Malaysia. Yang Takim sudah balik lebih awal, dan kemudian adik saya Amin baru saja balik kampung, cuma 2 minggu di kampung, kemudian saat ini mau balik lagi sahabatku semua, karena semuanya demi masa depan. Kalau kerja di kampung ya akan dapat hasil segitu-gitu saja, tapi kalau dengan merantau yang dimana di usia adik saya juga masih cukup muda, jadi dia menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk bisa menabung dan untuk bekal nanti kalau mungkin sudah berada di kampung halaman. Sebab kalau kita orang duduk di kampung, kalau tidak punya ladang sendiri atau sawah sendiri, itu memang kehidupan agak sulit sahabatku semua. Inilah saat-saat paling berat ketika mau balik merantau ke Malaysia, yang dimana ketika baru keluar kemudian meninggalkan anak istri, ini pun Amin tengah membujuk anaknya supaya tak menangis. Alhamdulillah sudah, walaupun paspor baru sudah diupdate, tetapi paspor lama wajib dibawa. Biasanya pihak immigration akan bertanya. Ini jadi bawa dua paspor. Kemarin waktu cuti, mana paspor yang lama? Ini tuan. Oh, dicek saja. Tapi yang paling penting kalau merantau harus resmi. Kalau resmi seperti ini, alhamdulillah senang. Mau balik senang, bila-bila mau cuti juga senang. Cuti sudah habis. Salim lagi. Yang pinter ya di rumah sama ibu ya. Singgah beli air minum dulu sahabatku semua, karena nanti kalau kita menunggu bus memang memerlukan waktu yang agak cukup lama. Kalau cepat biasanya 30 menitan, tapi kalau lambat biasanya bisa mencapai 2 jam ataupun 3 jam. Jadi kita orang singgah di Indomaret. Kalau di Malaysia senang, yang dimana biasanya kedai-kedai semacam ini, kedai runcit, kalau di Pekan buka sampai tengah malam. Kalau di sini bukanya pukul 10 malam sudah tutup. Dan di sini sahabat semua, di Indonesia juga ada gas besar tapi tidak disubsidi. Dan ini pun Indomaretnya tengah mau tutup. Oke sahabat semua, kita melanjutkan perjalanan menuju Pekan.
yang dimana biasanya kalau tem-tem pukul 10 lebih macam ini, keadaan di kampung ujung biasanya sudah senyap sepi. Tapi kalau berada di area pekan macam ini, masih banyak warung kopi yang buka. Kalau di Malaysia dilarang merokok di kedai atau di warung-warung makan, tapi kalau di kampung Indonesia justru ada yang dimana kedai kopi siap sekali dengan rokoknya dan boleh langsung merokok di kedai tersebut. Memang agak berbeda jauh sahabatku semua, yang dimana kalau di negara tetangga kita, misal kata yang suka merokok, habis makan di warung atau di restoran itu tidak diperbolehkan. Sedangkan kalau di Indonesia, di kedai-kedai kampungnya justru menjadi spot tersendiri. Boleh merokok, boleh ngopi-ngopi sekalian di warung tersebut. Tapi bagi saya yang tidak suka merokok, saya rasa untuk cara negara tetangga kita Malaysia itu lebih lebih mengutamakan kesehatan. Jadi misal kata di kedai-kedai makan nggak ada orang yang hisap rokok suka-suka. Tapi kalau di perkampungan Indonesia justru setiap selesai makan maka akan menghisap rokok di kedai tersebut. Jadi itulah beberapa perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Dan kali ini menuju kampung ujung yang dimana jalannya cukup lumayan gelap sahabatku semua. Dan ini sudah pukul mendekati 10 lebih, tapi jalanan sudah mulai sepi. Kalau di Indonesia jalanan sepi seperti ini bukan hantu yang saya takuti sahabatku semua, melainkan takut kalau ada begal. Tapi insya Allah kalau sekitar pukul 10 ke atas masihlah nanti ada orang lalu lalang. Tapi kalau sudah pukul 1, pukul 2 malam, memang Bang Toha tak berani untuk lalu di jalan ini karena jalanan di sini jauh daripada rumah sahabatku semua. Jadi dari jarak kampung itu memang cukup lumayan jauh dan sekitar 15 menit akan sampai ke pekan sahabatku semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di pekan yang dimana ini Amin tinggal menunggu bus sahabatku semua untuk menuju Surabaya. Dan menuju Surabaya ini perjalanan yang agak cukup lumayan panjang dibandingkan dari Surabaya ke Malaysia. Lebih dekat ya? Lebih dekat. Dari yang Surabaya jauh itu dari kampung saya ke Surabaya 6 jam lebih. 6 jam lebih, itu pun kalau tak macet. Kalau macet bisa-bisa sampai 8 8 jam. Jadi kalau untuk Surabaya Malaysia 2 jam saja. 2 jam saja sudah sampai enggak? Iya. 2 jam saja sudah sampai. Dan kita ngobrol-ngobrol. Duduk dulu di sini ngobrol-ngobrol sambil tunggu bus. Jadi terbangnya itu pukul 7.30. Pukul 7.30, gerak daripada rumah pukul 10 malam. Dan menunggu bus ini kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang sampai 4 jam. Karena di sini memang salah satu daerah yang dimana cukup lumayan jauh dari barat ke timur gitu ya. Betul. Jadi daerah yang istilahnya jauh lah dari kota-kota besar, sehingga untuk cari bus saja memang harus menunggu lama. Kemarin Takim ini Ya. dia gerak daripada rumah pukul 11. Oke. Dapat bus Jam berapa? pukul 2.30. Ya Allah. Jadi menunggu berapa jam? 2 jam setengah. Menunggu 3 jaman lah. 3 jam. Menunggu 3 jaman. Dan kali ini alhamdulillah lah, akhirnya adik saya balik merantau ke Malaysia lagi. Dan tadi sudah pamitan bersama anak istri. Gimana perasaannya, sedih nggak? Sedih. Saya Sedih pun, sekali. Saya pun jadi ikut sedih nih. Karena dua-dua saudaranya Bang Toha sudah balik merantau ke Malaysia semua dengan harapan ingin merubah nasib ya. Betul sekali. Ya semoga saja apa yang kamu cita-citakan tercapai dan di sana juga dipermudahan segala rezekinya sahabatku semua. Dan di sini kita menunggu gas. Bang Toha tunjukkan suasananya. Di depan jalan raya itu ada masjid sahabatku semua. Dan tadi kita orang naik motor
untuk menuju jalan Pekan di sini waktu sekitar memakan waktu atau memerlukan waktu sekitar 30 menitan, dan menuju arah timur Surabaya, menuju arah barat ke Jakarta ya Minda. Ya, Jakarta, Bandung. Jakarta, Bandung, kota-kota besar di Indonesia lah sahabat semua. Dan di sini memang kendaraannya kebanyakan lori-lori besar. Kalau di Malaysia jarang bunyi horn ya Min ya? Jarang, bahkan tidak sama sekali. Ada bunyi horn pun tem ada emergency. Tapi kalau di sini bunyi horn senantiasa ada ya? Senantiasa ada. Karena budayanya berbeda sahabat semua dalam berkendara. Kalau di Malaysia bunyi horn itu pantangan. Tapi kalau di sini Min, sikit-sikit bunyi horn ya kan? Sikit-sikit bunyi horn di sini. Kadang-kadang kalau kita naik motor Min, nggak tahu kan, namanya kita sudah berada di tepi ya, tiba-tiba di horn dari belakang tuh ya Allah. Kadang-kadang sakit hati juga Min ya kan? Kemarin saya sama istri ya, sampai terkejut. Saya mengendara sudah di bagian tepi, tiba-tiba ada motor dari belakang bunyi horn dan mepet. Saya sampai terkejut. Kadang-kadang sampai mau marah. Lagi Min, ya kan? Kadang-kadang ya kan, dia bunyi horn tong 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 gitu. Itu kalau di Malaysia sahabat semua, misal kata membunyikan horn seperti itu, Sudah kesamaan. Bukan sudah jadi gaduh Min. Iya. Betul, pasti diberhentikan ya kan, gaduh. Tapi kalau di sini sahabat semua normal, hal biasa. Jadi di sini kendaraan lori-lori besar memang cukup sangat banyak sahabatku semua. 24 jam non-stop. Ini sudah hampir 30 menit, tapi belum juga dapat bus Min ya. Iya. Di sini tidak sama seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kita sudah tahu jadwalnya, bisa kata jam 11, ya jam 11. Di sini tidak sama. Jadi di sini tuh untung-untungan. Kalau dapat cepat ya dapat cepat, kalau dapat lambat ya lambat. Makanya terbangnya pukul 7.30, geraknya dari rumah pukul 10 malam. Sebenarnya kalau teringin cepat juga bisa, tapi harus sewa mobil ya. Sewa mobil mahal. Sewa mobil itu sekitaran 2 juta nah. Jadi sekitar berapa ya? 500 ringgit ya. Jadi kalau kita sewa mobil ke bandara itu 500 ringgit. Daripada untuk dibuat sewa mobil, lebih baik naik bus. Kalau naik bus berapa Min? Sekitar 30 ringgit sudah sampai Surabaya. 30 ringgit ya. Jadi macam Mersing ke Johor Baru ya? Betul. 30 ringgit. Betul nggak Mersing ke Johor Baru? Mersing ke Johor Baru itu jarak yang sangat dekat nih. Mersing ke KL. KL ya Bu. Ya, daripada Mersing ke KL. Di sini kata Amin 30 ringgit itu yang kelas biasa ya. Kelas biasa ekonomi. Tapi kalau kelas yang atas itu sekitar 45. Sekitar 45 ringgit ya. 45 ringgit. Tapi busnya bagus ya. Busnya bagus, ada ekonnya dan juga dapat makan satu kali. Oh, dapat makan satu kali. Dapat makan satu kali. Kalau kita naik bus yang kelas atas, yang kelas atas atau kelas VIP lah ya kan. Iya. Dan tadi ada bus lewat sahabatku semua, cuma kita tak nampak, jadinya kita harus menunggu lama lagi. Tiba-tiba busnya itu sudah terlewat dan kita orang tak nampak, sebab di sini itu agak gelap ini kalau dari kejauhan ya. Dari kejauhan sana itu agak gelap sahabatku semua, sehingga kita orang tak nampak. Tapi tak apa-apa, jadi saya kawankan sampai kamu dapat bus. Kalau kemarin pulang kampung bawa 1 kotak kardus, tapi kali ini nak balik tak bawa apa-apa Min? Ada bawa sedikit oleh-oleh. Oh, ada bawa sedikit oleh-oleh. Ya. Nggak seperti waktu balik kampung ya? Ya. Kalau balik kampung kemarin sahabatku semua, ya Allah, 1 kotak besar. Dan Amin pun bawa sampai terlampau melebihi bagasi Min ya? Betul sekali. Sehingga kena biaya tambahan. Dan tak terasa, ya Allah, sedih rasanya. Sedihnya itu semua saudaranya Bang Toha sudah balik merantau ke Malaysia, dan nampaknya ini ada bus sahabatku semua. Oh, ini bukan bus Min,
Itu bas kecil. Bas kecil kan? Sebab ini malam, Ya. jadi dari kejauhan Tak nampak. tidak nampak. Kita harus betul-betul memperhatikan. Dan kebanyakan sahabatku semua macam inilah kendaraan yang ada di pekan kampungnya Bang Toha. Kendaraan besar-besar, muatan barang, muatan berat sahabatku semua. Dan di sini kalau muat barang itu tengok sampai ke atas macam ini. Mobil kontainer atau truk kontainer. Jadi jarang sekali kendaraan mobil pribadi. Min, kendaraan pribadi jarang sekali ya. Lori-lori panjang. Kebanyakan lori-lori panjang ya. Ya. Dan nanti biasanya kalau Amin naik bus, kalau malam ada penjual makanan nggak Min di dalam bus? Ya. Kalau malam ada penjual makanan nggak di dalam bus? Kalau malam nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau pengamen ada ya? Pengamen ada. Nanti coba buatkan video Min. Oke. Jadi sepanjang perjalanan nanti kamu buatkan video. Kalau di Indonesia, misal kata kita naik bus, biasanya ada pengamen juga ya kan? Ada pengamen. Itu hari kamu balik kamu ada pengamen nggak? Ada. Rame? Rame. Kamu tak buat video? Ada buat juga. Memang seronok lah ya kan? Iya. Sambil menikmati musik Sam- pengamen dan musik sambil pengamen. makan kacang, tahu. Sebab di dalam bus ada penjual. Tahu, penjual kacang. lontong. Betul. Kalau tengah hari sahabatku semua. Dan kita orang masih menunggu bus untuk menuju Surabaya. Min, Ya. nanti kalau sudah sampai di Malaysia, kirim salam buat kawan-kawan ya. Insya Allah. Karena saya juga tidak bisa ikut kembali lagi ke Malaysia. Ya. Mungkin akan fokus di kampung. Kalau teman-teman yang bertanya kenapa Bang Toha nggak masuk ke Malaysia lagi, kenapa Bang Toha lama di kampung, ini kita sambil buat video sambil tengok bus sahabatku semua. Sebab tadi kita ini terlepas ini kan, terlepas ada bus yang sudah lewat. Nampaknya ada bus ini. Oh iya, nampaknya bus ini. Coba Min. Oke sahabatku, lanjut kita bincang-bincang dengan Amin. Tadi ada bus, cuman bukan bus menuju Surabaya, melainkan lain daerah. Betul. Jadi Min, nanti kalau sudah sampai Malaysia, tolong kirim salam-salam buat kawan-kawan yang berada di sana. Oh, ya. Dan semoga kawan-kawan baiknya Bang Toha yang ada di Malaysia sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya. Sebab kenapa Bang Toha masih duduk di kampung lama dan apakah seterusnya nggak akan masuk ke Malaysia lagi? Saya belum bisa jawab sahabat semua. Kalau ditanya apakah nggak masuk Malaysia, masuk. Cuma untuk saat ini belum bisa membagi jawaban yang pasti ya. Jadi karena anaknya Bang Toha juga sekejap lagi mau ke pesantren, tentunya istri di rumah sendirian. Jadi itu sebabnya saya masih berada di kampung. Nanti kalau sudah ada kesempatan, mungkin ada rezeki lagi untuk datang ke Malaysia, insya Allah juga akan datang kembali ke Malaysia lagi. Apalagi paspor saya juga sudah mati nih, Mau mati. jadi perlu diperbarui lagi kalau masuk ke Malaysia. Dan mungkin semoga saja nanti suatu saat nanti bisa kembali ke sana lagi. Kalaupun nggak merantau, setidaknya bisa Jalan-jalan. Nah itu Min yang saya harapkan. Tapi kalau jalan-jalan ke Malaysia juga lumayan mahal loh Min biayanya. Apalagi sekarang ringgit Malaysia kan naik ya. Ya betul. Yang dimana satu ringgitnya saja mencapai 4.500, hampir 5.000 rupiah. Nampaknya dapat ya? Ya. Dan nampaknya ada bus dapat semua. Jadi kita orang nak tengok ada bus atau tidak ini. Alhamdulillah sudah dapat bus sahabatku semua, yang dimana menunggu 1 jam baru ada bus yang menuju ke Surabaya. Sedih rasanya ditinggal saudara yang dimana balik merantau lagi ke Malaysia. Dan memang mungkin
rezekinya ada di sana sahabat semua. Meskipun di kampungnya Bang Toha ini dengan Malaysia jaraknya yang amat cukup lumayan jauh, dan memang tak sangka ya sampai saat ini, sampai belasan tahun masih mencari nafkah di negara tetangga, tentunya saudara-saudara saya yang dimana dulu tak terpikir lah, sampai sekarang alhamdulillah ketika merantau di sana juga dapat bos yang sangat baik. Itu yang membuat kita orang selalu senantiasa bersyukur, dan semoga amin selamat sampai tujuan, sampai ke Malaysia sahabat semua. Dan Bang Toha hari ini balik ke rumah karena perjalanan juga agak cukup lumayan jauh, apalagi ini sudah waktu tengah malam, dan semoga selamat sampai di rumah. Oke sahabat semua, videonya cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.